Saya tahu saudara-saudara saya rakyat kecil juga begitu. Saya tahu mereka, kenapa menteri kau kan pernah orang susah, kenapa kau bikin kita susah? Kira-kira kan begitulah. Ya, tapi Bapak Ibu semua, saudara-saudara saya dimanapun berada, mohon kasih kami waktu sedikit saja. Kami selesaikan ini. Barang nggak ada langka, saya jamin. Saya jamin nggak ada langka. Cuman persoalannya dari 100 meter, sekarang mungkin jauh lebih dari itu ngambilnya. Tapi mungkin biaya transportasinya sedikit yang harus ditambah nih untuk bisa kita cari formulasi lah. Supaya tujuannya apa? Ini diberikan kepada saudara-saudara kita yang berhak. UMKM tetap dapat LPG dengan harga yang mungkin jauh lebih murah. Nggak boleh karena banyak pemain-pemain di oknum-oknum pemain itu memainkan harga. Aku nggak mau lagi. Justru saya udah kasih tahu sama Pertamina, kalau saya temukan kayak begini, saya cabut. Banyak yang konyol ternyata. Tambahan 100 triliun Pak Prabowo ambil dari anggaran yang dipangkas. Dipangkas 306 triliun dan sebetulnya lebih besar. Lebih besar lagi karena ini tidak termasuk dividen dari BUMN. Ini tidak termasuk dividen dari BUMN. Kalau tidak salah 170 triliun kalau tidak salah. Tapi kembali ke BUMN berapa dan tetap ditahan oleh pemerintah cukup besar. So itu Pak Prabowo menyadari bahwa kalau uang itu dipangkas, ditarik dan tidak dikucurkan ke ekonomi, ini pertumbuhan ekonomi kan melambat. Ya, Prabowo ada keuntungan satu Pak CT. Prabowo adalah anaknya seorang guru besar ekonomi. Prabowo bukan sarjana ekonomi, tapi menurut saya dia lebih menguasai ekonomi daripada banyak sarjana ekonomi. Enggak sungguh. Kenapa? Karena selama puluhan tahun dia belajar dari orang tuanya yang juga orang tua saya. Belajar di meja makan. Belajar dari apa? Pembahasan kan kami belajar prinsip ekonomi dari orang tua. Ya. Dan dia tahu bahwa kalau uang tidak di-spend, tidak dikucurkan, tidak dibelanjakan, itu kan bisa menyebabkan kontraksi. So walaupun uang itu diambil dari program-program, itu berarti akan di-spend, dibelanjakan untuk program-program yang strategis. Ya. Ada program-program perjalanan dipangkas. Perjalanan ke luar negeri dipangkas, saya dengar dipangkas 21-22 triliun rupiah untuk kunker ke luar negeri, studi banding ke luar negeri, dan banyak sekali yang saya dengar dari dia pangkas. Ada program konyol dihapus, dipangkas. Nanti saya bisa cerita sama Pak Sete yang mana yang di sini. Ada ya, yang konyol-konyol itu. Banyak yang konyol ternyata. Pak Prabowo cerita sama saya dia berapa minggu dia periksa anggaran APBN. Ternyata di APBN kita ada 9 tingkat Pak. Ya, biasanya Presiden Menteri periksa sampai tingkat ke-3 ke-4. Prabowo periksa sampai tingkat ke-9 Pak. Tingkat ke-9, dibongkar semua Pak. Nah dari itu 36 triliun, 100 triliun itu dari yang untuk makanan gratis itu dari 3. Bukan saya ingin mencampuri pekerjaannya kementerian-kementerian, tidak. Tapi saya ingin membantu. Di mana ada bottleneck, di mana ada kesulitan, segera kita atasi.
marilah kita jujur mengakui bahwa birokrasi di kita sangat terkenal. Sangat terkenal. Ribetnya. Sangat terkenal. Lambatnya. Bahkan ada pembicaraan oleh rakyat kita bahwa birokrasi pemerintah kita sering mempersulit bukan mempermudah keperluan rakyat. Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa dibikin sulit, kenapa dibikin mudah? Ini saya minta menteri-menteri sekarang, mari kita lebih berani, mari kita lebih tidak ragu-ragu untuk memberi pelayanan yang terbaik kepada rakyat kita. Jangan ragu-ragu kalau saudara tidak puas dengan pejabat-pejabat di bawah Anda, laporkan, segera kita ganti. Begitu banyak orang yang mau mengabdi. Tidak ada orang di sini yang kebal, yang tidak patuh, tidak bekerja keras untuk bangsa dan negara dan rakyat. Saudara saya beri wewenang, copot segera. Suruh tinggal di rumah aja, daripada bikin susah kita. Saudara-saudara sekalian, saya kira dalam waktu dekat saudara-saudara akan segera menyiapkan program kerja saudara masing-masing. Saya beri kesempatan segera, dan sewaktu-waktu terus saya akan panggil koordinasi. Tadi pagi sebelum sidang kabinet saya sudah koordinasi sama beberapa menteri, dengan Jaksa Agung, dengan BPKP, dan besok pun kita akan lanjutkan. Ada beberapa pengarahan dari saya, Menteri Bappenas, pastikan semua program dan kegiatan di semua kementerian lembaga mempunyai kontribusi yang signifikan, terukur, dan saling bersinergi. Pelajari kembali semua proyek. Jangan ada proyek yang mercusuar. Semua ditujukan kepada yang saya sampaikan pada pidato saya di depan Majelis Permusyawaratan Rakyat pada kali pelantikan saya. Kita harus swasembada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya Sobat RH sekalian, itu tadi pengarahan Prabowo di depan para menteri di kabinetnya. Apakah saya setuju? Setuju. Saya mendukung, ya, tapi tetap dengan kekritisannya. Bukan berarti kita mendukung begitu saja, tapi tidak melihat kekritisannya, tetap, ya. Jadi saya mencatat beberapa hal, ya. Birokrasi kita ribet, lambat, persulit, ya, mempersulit. Kalau bisa sulit, kenapa dipermudah? Dia nggak suka, Prabowo nggak suka dengan birokrasi seperti itu, ya. Dia meminta menterinya lebih berani, tidak ragu-ragu, beri pelayanan yang terbaik. Ya, dia bilang tak ada yang kebal. Kalau tidak patuh, copot aja daripada bikin susah kita. Ya, lalu Bappenas koordinasi dengan menteri dan lembaga, bikin program itu yang signifikan, terukur dan bersinergi. Jangan ada proyek mercusuar. Jadi sahabat era sekalian, setuju, ya. Terutama kata-kata jangan ada proyek mercusuar. Itu kan menunjukkan
koreksi Prabowo terhadap Jokowi yang suka sekali dengan proyek-proyek mercusuar, yang pengen dilihat gagah, wah ya kan, bahwa dia adalah pembangun bapak infrastruktur. Jadi paradigma Prabowo kalau kita lihat adalah paradigma pelayanan kepada masyarakat, kesejahteraan kepada masyarakat, bukan apa istilahnya, bukan meminta dihormati karena membuat monumen-monumen, jalan tol, pelabuhan, jembatan yang kemudian dikapitalisasi seolah-olah itu kerja Jokowi sendiri. Nah, kalau birokrasi dimuluskan saja udah lumayan, Pak, ya, Pak Presiden. Kalau birokrasi itu melayani udah lumayan. Tapi sayang tadi kenapa nggak dibilang? Ini kan saya dapat potongan video ya, tapi tidak mendengarkan bagian lainnya. Mudah-mudahan pada bagian lain dia bilang soal korupsi. Jadi birokrasi kita itu Pak tidak hanya lambat, ribet, suka mempersulit, tapi juga korup, itu persoalannya. Dan korupsi itu tidak hanya soal gaji, yang sudah besar gajinya pun korup, itu persoalan. Dan korupsi itu kadang-kadang tidak hanya di-trigger oleh birokrasi, tapi oleh menteri-menteri Bapak sendiri. Ketika pengalaman pada masa pemerintahan Presiden Jokowi, pasti tahulah menteri yang main kan? Siapa menteri yang main? Siapa menteri yang korup, ya kan? Nah, cuman masalahnya ya kalau Pak Prabowo terbelenggu dengan lingkaran setan seperti itu agak berat juga. Tapi sudahlah.